juga tanpa pengetahuan saya dan keluarga. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba udah Iya, cabut. itu juga nggak bertemu sama saya sama keluarga, nggak ada ujungnya. Udah ada aja ditunjuk dari Polda gitu. Dari Polda. Nah, saya keluarga juga nggak pernah ngobrol dan bertemu. Artinya ini menyayangkan juga kan? Iya. Tidak kuasa. Mas, tapi Mas yakin bahwa Sudirman ini tidak terlibat dalam peristiwa itu? Ya, saya yakin. Maksudnya pada saat hari itu ada saksi yang melihat bahwa Sudirman ada Iya. di rumah. Iya. Siapa saksi? Ya ada di saya juga. Kan itu kan di depan ngobrol. Namanya siapa? Namanya ya Lilis. Lilis. Iya. Adik. Adik. Teman-temannya Sudirman Temannya sih. Sudirman ada lagi? Sama Sudirman sih ya ada waktu itu. Ya di sebelah sih. Siapa namanya, Mas? Namanya siapa? Mas? Namanya si Ya Arfan. Itu seumuran. Enggak, itu kan Sudirman kan lahir tahun 95 ya. Jadi dia tuh kalau main tuh nggak seumuran, jadi lebih muda. Jadi yang tahun 2000-an, 2000 berapa gitu. Jadi memang punya inilah kebutuhan khusus lah. Kang, waktu penangkapan Sudirman ikut mengalami penyiksaan nggak dari oknum polisi itu? Ya, yuk, apa aja penyiksaan yang dia penganiayaan? Ya kalau pas waktu awal sih ya banyak sih. Banyak. Iya. Apa aja? Ya dipukulin sama. Termasuk minum air kencing juga? Iya. Iya. Itu cerita Sudirman. Iya. Apa aja katanya Kang cerita Sudirman mengalami penganiayaan itu? Ya penganiayaan ya seperti yang sama yang lain. Sama yang lain. Iya. Staples, Pas saya nggak mendengar sih kemarin. Iya. pemukulan yang pasti. Iya. Itu pemukulan alasannya untuk apa? Dipaksa untuk mengaku. Iya. Kalau Sudirman sendiri pernah cerita nggak ke keluarga bahwa dia nggak terlibat gitu? Pernah nggak? Pernah beberapa kali. Gimana ceritanya, Mas? Ya saya itu nggak bersalah dan saya juga nggak tahu apa-apa. Itu buat ngopung udah. Masalahnya dengan cara ngomongnya ya ampun. Andi. Siapa aja mau kak? Setan itu kan bukan hal pocong, Mbak. Kuntilanak saya sih nggak mungkin saya bisa pegang motornya aja. Itu berkali-kali konsisten seperti itu. Artinya kan berarti dia tahu. Kecil nih. Mengakui peristiwa ini. Kalau dari cerita Beni, ya, kakaknya Sudirman dan cerita bapaknya ini bahwa keluarga ini mengalami kesulitan, ya. Itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan gitu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat di waktu yang dijanjikan tadi dijelaskan bahwa siapa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya ya, Sudirman ya. Ini jelas-jelas ya, menurut saya kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya, hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016 Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21 dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka saat itu Sudirman. Sudah selesai itu hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai. Apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah dilapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, yang kita pertanyakan ada apa? Itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh? Harusnya lepas saja.
lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini ya, jika benar ya ditunjuk dari Polda ini untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu yang kita tahu Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah ya. Padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya, bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca nih ya, putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Kan itu. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas ya dari kekuasaan oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya.